Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar biologi bersama Ibu Hajizah. Kali ini kita akan belajar materi pertama dari bab metabolisme yaitu tentang enzim yang merupakan materi kelas 12 semester 5. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup dan tujuan pembelajarannya. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari metabolisme, menjelaskan peran enzim dalam metabolisme, komponen penyusun enzim, sifat-sifat enzim, cara kerja enzim, dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yuk kita mulai belajar. Simak ya. Metabolisme adalah serangkaian proses atau reaksi kimia yang terjadi di dalam sel makhluk hidup. Metabolisme juga diartikan sebagai perubahan senyawa reaktan atau substrat menjadi senyawa produk dengan membutuhkan atau melepaskan energi. Metabolisme dibedakan menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah proses pemecahan atau penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana disertai pelepasan sejumlah energi. Contohnya adalah respirasi dan fermentasi. Sedangkan anabolisme adalah proses penyusunan atau sintesis senyawa kompleks dari senyawa-senyawa sederhana dengan menyerap energi. Contohnya adalah proses fotosintesis dan proses sintesis protein. Keberlangsungan suatu proses metabolisme yang diartikan sebagai perubahan senyawa reaktan atau substrat menjadi senyawa produk sangat dipengaruhi oleh keberadaan enzim, makromolekul yang berperan sebagai katalis, agen kimiawi yang mempercepat reaksi kimia tanpa ikut bereaksi. Atas perannya ini, enzim disebut sebagai biokatalisator. Pernyataan ini didasarkan pada sukrosa yang dilarutkan di dalam air steril tidak menunjukkan pemecahan yang jelas selama bertahun-tahun pada suhu ruang. Namun, jika kita menambahkan enzim sukrase ke dalam larutan tersebut, maka seluruh sukrosa akan terhidrolisis dalam hitungan detik menjadi glukosa dan fruktosa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa enzim merupakan biokatalisator, yaitu zat yang dapat meningkatkan kecepatan reaksi kimia tetapi tidak ikut bereaksi. Enzim berperan dalam mempercepat reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivasi. Reaksi kimia atau metabolisme pada dasarnya merupakan peristiwa pemutusan ikatan-ikatan kimia atau pembentukan ikatan kimia di antara senyawa-senyawa substrat. Pembentukan ikatan atau pembentukan ikatan kimia ini memerlukan sejumlah investasi energi awal yang disebut sebagai energi aktivasi. Sehingga energi aktivasi dapat didefinisikan sebagai sejumlah energi yang dibutuhkan untuk memulai suatu reaksi kimia. Seperti ditampilkan pada grafik di bawah ini. Grafik yang berwarna merah menunjukkan besarnya energi yang diperlukan untuk memulai suatu reaksi kimia tanpa bantuan enzim. Sedangkan grafik yang berwarna biru menunjukkan besarnya energi yang dibutuhkan untuk memulai suatu reaksi dengan melibatkan enzim. Nah, sahabat biologi, kalian sudah tahu kan peran enzim di dalam metabolisme. Sekarang kita akan membahas komponen penyusun enzim. Enzim dibedakan menjadi dua, yaitu enzim sederhana yang merupakan enzim yang tersusun oleh senyawa protein saja. Contohnya adalah pepsin dan tripsin. Yang kedua adalah enzim konjugasi atau holoenzim. Holoenzim disusun atas apoenzim, yaitu komponen enzim berupa senyawa protein yang bersifat mudah terdenaturasi. Yang kedua adalah kofaktor, yaitu
bagian dari enzim yang merupakan senyawa bukan protein dan bersifat termostabil atau tidak mudah rusak. Kofaktor ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah koenzim, jika merupakan senyawa-senyawa organik seperti vitamin dan koenzim A. Dan yang kedua adalah gugus prostetik, jika berupa senyawa-senyawa logam atau anorganik, misalnya ion-ion logam. Berbeda dengan koenzim, gugus prostetik terikat secara permanen dengan bagian dari protein yang lain, yaitu bagian apoenzim dari enzim. Nah, sahabat biologi, sekarang kita akan bahas sifat-sifat enzim. Yang pertama, enzim merupakan senyawa protein, yang berarti sifat-sifat protein akan melekat juga pada enzim. Enzim berupa senyawa koloid, bekerja secara spesifik, artinya enzim tertentu bekerja pada substrat tertentu. Misalnya, enzim lipase hanya bisa mengubah substrat lipid dan tidak bisa mengubah substrat karbohidrat atau protein. Berikutnya, enzim bekerja secara selektif, yaitu hanya berperan pada proses tertentu. Enzim bekerja secara bolak-balik atau reversible, dapat bereaksi dengan substrat yang bersifat asam maupun basa, diperlukan dalam jumlah sedikit, dapat digunakan berulang kali, dan dipengaruhi kerjanya oleh lingkungan. Jika lingkungan berubah, maka kinerja enzim juga mengalami perubahan. Sahabat biologi, selanjutnya kita akan membahas bagaimana enzim bekerja. Ada dua hipotesis yang menceritakan atau membahas tentang bagaimana enzim bekerja. Yang pertama adalah hipotesis lock and key atau hipotesis gembok dan anak kucing. Menurut hipotesis ini, enzim diibaratkan sebagai gembok, sedangkan substrat sebagai anak kucingnya. Menurut teori ini atau hipotesis ini, permukaan sisi aktif enzim yang merupakan tempat melekatnya substrat itu bersifat fix atau tetap. Sehingga hanya substrat-substrat yang memiliki bentuk yang cocok atau sesuai dengan sisi aktif enzim inilah yang bisa diubah atau dikatalis oleh enzim tersebut. Enzim dan substrat akan membentuk kompleks substrat enzim. Selanjutnya, substrat akan berubah menjadi produk tanpa enzim mengalami perubahan. Yang kedua adalah hipotesis induced fit, artinya kecocokan yang diinduksi. Menurut teori ini, bentuk permukaan sisi aktif enzim bersifat fleksibel, sehingga bisa mengikuti bentuk substrat. Sahabat biologi, telah dijelaskan di awal bahwa enzim bekerja dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kerja enzim? Yang pertama adalah suhu atau temperatur. Enzim bekerja pada suhu atau rentang suhu tertentu. Contohnya, enzim pada tubuh manusia itu bekerja pada rentang suhu 30-40 derajat Celcius dengan suhu optimal sekitar 37 derajat Celcius. Sedangkan enzim pada tubuh bakteri termofilik bekerja pada rentang suhu 65-90 derajat Celcius dengan suhu optimal sekitar 70 derajat Celcius. Faktor yang kedua adalah pH. Enzim tertentu bekerja pada pH tertentu pula. Contohnya, enzim pepsin itu bekerja optimal pada pH sekitar 2. Enzim petialin bekerja optimal pada pH sekitar 7 atau 8, dan enzim tripsin bekerja optimal pada pH sekitar 12. Selanjutnya adalah konsentrasi enzim. Semakin banyak enzim, maka aktivitas enzim semakin meningkat sampai kecepatan tertentu. Selanjutnya adalah konsentrasi substrat. Semakin banyak substrat, kerja enzim semakin meningkat sampai pada aktivitas tertentu. Berikutnya adalah aktivator, yaitu senyawa yang bisa meningkatkan aktivitas enzim.
Dan yang terakhir adalah inhibitor, yaitu senyawa yang bisa menghambat aktivitas atau kerja enzim. Ada dua inhibitor. Yang pertama adalah inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif adalah senyawa yang memiliki bentuk menyamai atau mirip dengan substrat, sehingga senyawa ini berkompetisi melekat pada sisi aktif suatu enzim. Berikutnya adalah inhibitor non-kompetitif. Senyawa ini merupakan senyawa yang melekat pada sisi lain dari enzim. Namun, pelekatan ini bisa mempengaruhi bentuk sisi aktif enzim, sehingga menghalangi melekatnya substrat pada sisi aktif enzim. Demikianlah pembahasan kita tentang enzim. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang enzim, maka kerjakan evaluasi berikut ini. Selamat bekerja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.